Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari Pengkhotbah 2 pasal 12 ayat yang ke-15. 12-15. Lalu aku berpaling untuk meninjau hikmat, kebodohan dan kebebalan. Sebab apa yang dapat dilakukan orang yang menggantikan raja, hanya apa yang telah dilakukan. Dan aku melihat bahwa hikmat melebihi kebodohan seperti terang melebihi kegelapan. Jadi di sini penulis yaitu Raja Salomo, dia berkata dia sudah mencoba semua hal yang dia kepingin coba. Keinginan hatinya dia lakukan semua. Baik itu hobi, baik itu menyanyi, baik itu membangun. Semua yang dia inginkan dia lakukan. Dan dia katakan setelah semuanya itu dilakukan, semuanya dilakukan oleh raja. Apa yang orang lain akan lakukan? Semuanya sudah dilakukan. Kemudian dia berkata, aku mau lihat apa sih bedanya hikmat dengan kebodohan. Dan dia berkata, ini yang saya akan garis bawahi, bahwa hikmat melebihi kebodohan seperti terang melebihi kegelapan. Jadi orang yang mempunyai hikmat itu mempunyai terang. Dan dikatakan di ayat yang selanjutnya, mata orang berhikmat ada di kepalanya. Jadi seperti Anda melihat orang yang dengan senter di kepalanya. Ya, ketika mereka jalan di tempat-tempat yang gelap, di dalam pegunungan-pegunungan yang gak ada cahaya, maka di kepalanya ada senter. Di situ dia bisa lihat jalannya. Nah, seperti itulah orang yang berhikmat. Dia ada terang yang dia bisa lihat. Sedangkan dikatakan orang yang bodoh berjalan dalam kegelapan. Jadi apa sih gunanya kita punya hikmat? Dan apa sih hikmat itu? Hikmat yang sejati adalah Yesus. Di dalam Mazmur 27 dikatakan, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah terangku. Jadi terang yang sesungguhnya yang kita bisa punya yaitu Yesus. Hikmat yang sesungguhnya yang bisa kita punya Yesus. Kalau kita punya Yesus, kita punya terang. Kemanapun kita berjalan, kita nggak pernah jalan dalam kegelapan. Kalau orang berjalan dalam kegelapan, kita nggak ngerti di mana kita berada, kita nggak ngerti di depan kita ada apa. Orang bisa terjatuh, bisa terluka karena dia tidak melihat. Karena itu hikmat yang sejati yaitu Yesus itu membawa terang dalam hidup kita. Tapi kemudian Salomo berkata, tetapi aku tahu juga bahwa nasib yang sama menimpa mereka semua. Maka aku berkata, nasib yang menimpa orang bodoh juga akan menimpa aku. Untuk apa aku ini begitu berhikmat? Lalu aku berkata dalam hati bahwa ini pun sia-sia. Nasib yang sama yang Raja Salomo katakan yaitu semuanya akan mati. Baik orang bodoh maupun orang berhikmat semuanya akan mati dan akan dilupakan orang. Itu yang dilihat manusia, itu yang terjadi di dunia. Tetapi kematian itu bukan akhir dari segalanya. Setelah kematian justru kehidupan yang sejati, kehidupan yang kekal dimulai. Karena itu hikmat tidak sia-sia. Ketika kita punya hikmat yang sejati Yesus, kita punya terang. Ketika kita lewat setelah dari kehidupan di dunia ini, maka kita akan terus berjalan dalam terang. Sedangkan orang yang bodoh dikatakan tidak punya terang. Ketika mereka berjalan meninggalkan dunia ini, mereka masuk dalam kegelapan yang kekal selama-lamanya. Mari karena itu kita mau minta Tuhan, Tuhan masuklah dalam hidupku. Terangi jalanku, pimpin jalanku. Terangi pikiranku, terangi hatiku. Supaya aku bisa melihat kebenaran yang sesungguhnya. Tuhan memberkati.